Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading ya. General reading energinya bisa vice versa ya di awal. Silakan kalian sesuaikan apakah energi yang terbaca kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian ya. Sekali lagi, kalau tidak cocok jangan dipaksakan karena ini general. Oke, kita lihat di sini energi kalian, di sini energi seseorang yang yang kalian pikirkan. Kalau sudah nanti ya terbaca, kita mau lihat juga ya bagaimana perasaan dia kepada kalian, niat dan tujuan dia itu sebenarnya apa. Mungkin dia punya rencana-rencana kepada kalian. Berikut juga nanti di akhir saya akan membacakan pesan semesta untuk kalian semuanya yang nonton video ini. Jangan lupa kalau nonton itu ditonton dari awal hingga akhir supaya nggak salah paham. Oke, kita lihat ya. Untuk yang pertama kita lihat untuk energi kalian. Kalian yang nonton semuanya ini, saya coba lihat siapa yang ketarik energinya, siapa yang terbaca di sini ya. Saya lihat dulu semua yang nonton. Yang dominan otomatis yang terbaca. Oke, kita lihat untuk energi kalian dulu ya. Tapi di sini nanti bisa terbolak-balik. Di sini kalian, di sini seseorang yang kalian pikirkan. Begitu pula sebaliknya mungkin bisa di sini kalian, di sini seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan. Asal memang sesuai ya, jangan dipas-pasin ya, seperti itu. Oke, kita lihat energi kalian. Oke. Di sini yang masuk adalah cinta segitiga atau hati kalian itu terbagi. Ya, tidak hanya untuk satu orang. Oke, lanjut ya. Yang terbaca di sini adalah seseorang yang hatinya terbagi. Oke, lanjut ya. Kita lanjut untuk energi kalian. Terlalu banyak, saya mau ambil satu persatu. Oke. Kenapa membagi cinta? Saya lihatnya di sini karena ya ada beberapa, tidak semuanya itu hanya mengikuti hasrat ya, kemudian biasa ya. Mungkin kalau boleh dikatakan mungkin satu banyak keinginan ya. Jadi kalau mungkin satu nggak cukup atau memang ada sifat-sifat keserakahan ya. Kemudian memang nggak bisa milih ya. Semua suka, semua mau ya. Semua berat ya. Ada juga di sini yang kayak memimpikan gitu loh. Yang nggak ada di sini ada di sini. Ini kelebihannya ini kekurangannya ini, saling menutupi. Jadi kalau ini semuanya aku mau gitu loh. Gitu. Kemudian di sini memang ada yang terlalu tinggi imajinasinya. Dalam artian mungkin seandainya aku dengan ini aku bisa menemukan kebahagiaan, hal-hal yang seperti itu ya. Oke, bisa juga ini dia, bukan kalian. Sekali lagi bisa terbolak-balik atau vice versa. Satu lagi ya. Ini dua, nggak masuk. Oke. Oh, cup semua. Hari ini energinya didominasi Scorpio, Pisces, Cancer. Di sini 5. Tapi kenapa di sini ada kesedihan, kehilangan, ada yang sakit hati, bukan sakit hati, merasa sedih, depresi, ada yang berakhir tidak bahagia. Jadi mungkin ya ada di sini beberapa yang mengalami cinta terbagi-bagi tapi berakhir tidak menyenangkan. Maksudnya bukan berakhir kemudian putus ya. Sekarang ini merasakan mungkin ada penyesalan, saya lihat, ada kehilangan, ada kesedihan, ada kayak kebingungan saya melihat. Konflik di dalam batin. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan kalau sekali ini sih orang yang di sini, bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan,
itu ingin memulai sesuatu, mungkin memulai sesuatu bisa healing, bisa menetralkan hati dari kesetresan atau sakit hati atau kesedihan. Ada juga ingin memulai sesuatu tindakan sekiranya itu bisa memberikan satu kekuatan di dalam diri untuk bisa mengambil keputusan. Ada, ya. Oke. Kemudian kita beralih ya ke sebelah sini, ya. Kalau ini kalian, ini seseorang yang kalian pikirkan. Ya, kalau ini seseorang yang kalian pikirkan, ya mungkin ini kalian. Coba kita lihat. Seseorang yang kalian pikirkan, energinya seperti apa? Yang saya cocok Bunda, yang dia nggak cocok, atau yang dia cocok, yang saya nggak cocok. Mungkin masih bisa masuk ya, kalian bisa terus mengikuti sampai akhir, sampai selanjutnya lah minimal. Tapi kalau memang nggak keduanya ya jangan ya. Itu bukan saya Bunda, coba kita lihat yang ini apakah kalian. Lanjut. Seseorang yang kalian pikirkan seperti apa? Oke. Seseorang yang kalian pikirkan itu saya lihat kurang dewasa. Dalam apa? Dalam menyikapi hubungan, ya, dalam bersikap, ya. Orangnya itu bentar. Orangnya energik, tapi childishnya itu loh ya, childishnya. Oke. Oke, saya melihat orang ini agak posesif teman-teman. Seseorang yang kalian pikirkan, atau ini kalian ya, yang sebelah sini. Silahkan ya, bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini punya sifat-sifat posesif, ya, punya sifat-sifat posesif dan bentar. Dia ingin maunya diturutin sih, tapi ya nggak segitunya, lebih ke posesifnya yang dominan di sini. Oke. Sebenarnya ya, orang yang di sini nih, orangnya gigih untuk bertahan, gigih untuk bertahan dalam hubungan maksud saya ya. Tapi orangnya itu seperti overthinking ke arah sering anxiety ya. Orangnya gampang cemas, gampang khawatir. Beberapa memang tidak pede saya lihat. Kemudian orangnya saat ini itu sedang gigih bertahan, gigih bukan memperjuangkan. Kayak orang ngotot dalam satu hubungan walaupun beberapa ya di sini memang bukan hubungan yang benar, artinya bukan hubungan sah. Ya, bersikeras untuk bertahan walaupun di sini sakit semua, ya. Seperti orang memaksakan diri. Nah, gitu. Oke. Orang ini kalau saya lihat banyak saya lihat kurang pede ya. Kurang pede. Apalagi kalau kalian sudah kayak kurang respect atau sudah agak menghindar dari dia, di sini dia itu semakin nggak pede, ya, semakin nggak pede. Kemudian di sini saya melihatnya, tapi satu dia ini punya kelebihan yang ngotot ngotot untuk tetap berada di dalam hubungan ini. Ya, walaupun saya melihat cerita hidup atau cerita hubungan ya kisah kalian itu ya seperti siklus kehidupan yang naik turun ya nggak seneng terus nggak susah terus naik turun. Rupanya hubungan kalian itu susah seneng kayaknya sudah lama ya, sepertinya sudah lama ini ya, naik turun, suka duka dilalui bersama. Jadi kalau ditanyakan itu hubungan lama atau hubungan baru, saya kira ini hubungan yang lama karena ada gigih bertahan. Berarti kalau bertahan kan berarti perjalanannya sudah lumayan ya. Saya nggak bilang berapa lama ya, yang jelas nggak cuman beberapa bulan atau beberapa minggu ya. Kalau beberapa bulan, kalau 9 bulan ya sudah lama, hampir setahun itu lama ya gitu. Oke. Kemudian
Saya mau bacakan zodiak ya. Zodiak ini yang saya bacakan adalah hanya dari sun-nya saja. Untuk moon, rising, juga Venusnya silahkan kalian sesuaikan sendiri karena beda ya. Zodiak yang saya sebutkan ini sun-nya saja. Di sini paling banyak adalah Scorpio, Pisces, Cancer. Kalau yang di sini ini banyak Libra, Aquarius, dan Gemini. Loh, saya yang sini Bunda, tapi ceritanya sini is okay. Karena ini hanya energi dari sun-nya saja. Hanya tambahan, ya kan? Seperti itu. Ini pun juga tambahan. Ini inisial saya tambahkan. Bisa inisial kalian, bisa inisial si dia, seseorang yang kalian pikirkan, atau inisial apapun di antara kalian berdua ya. Gak ada inisialnya, gak ada zodiaknya, tapi bacaannya cocok. Monggo, berarti ya ini mungkin bacaan untuk kalian. Kalau cuman zodiak, apalagi cuman inisialnya saja, ini pembacaan tarot bukan lotre inisial ya. Jadi kalian harus bijak-bijak menyikapinya. Kalau nggak cocok bacaan kartunya, ya jangan. Mending kalian nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Oke, kita lihat ya inisialnya. Sudah nggak mau, ya sudahlah. Oh banyak kok, banyak. Oke, D, F, P, J, K, I, W, O, R, D, F, O, banyak ya ternyata. G, A, J, kok AJN? Apa nih AJN? Oke. Ini inisialnya silakan disesuaikan sendiri ya. Oke, tapi bukan patokan. Kemudian kita melihat ya, energi dia kepadamu saat ini seperti apa sih ya. Berikut kita melihat ya kondisinya dia. Dengan kondisi dia itu, dia energinya ke kalian seperti apa ya. Itu ngaruh ya, berkaitan. Kita lihat. Bentar. Nanti kartuku. Kita lihat ya teman-teman, energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Oke. Kenapa saya melihat energi dia menutup ya kepadamu ya? Oke, lanjut ya. Takut apa? Ntar kita lihat. Di sini kenapa kok tertutup? Orang biasanya nutup pintu itu karena nggak mau ada orang masuk ya. Menutup buku supaya nggak dilihat isinya buku apa. Kenapa dia menutup? Saya melihatnya di sini ya. Kalau ini bukan dari kartu, dari intuisi saya. Dia menutup karena dengan dia membuka, ya. Itu masalah. Dia mengkhawatirkan akan ada masalah kalau dia membuka. Jadi dia sengaja menutup. Coba saya lihat lagi ya. Energi dia kepadamu. Oke.
saat ini energi dia kepadamu itu dia sulit memikirkan. Sulit memikirkan atau lagi nggak pingin memikirkan bagaimana hubungan kalian. Ya, kenapa seperti itu? Oke. Karena di sini teman-teman, ada hal yang dia harus mempercayai hal itu, ya. Contoh. Mungkin kalian memberitahu sesuatu atau dia ingin meyakinkan kalian. Jadi ada hal yang ingin diyakinkan, entah dari pihak kalian ke dia atau dia ke kalian. Tapi dia ingin menutup itu, ya. Dia ingin menutup itu. Tidak ingin diyakinkan atau tidak ingin meyakinkan. Ya, memang nggak ingin ada satu pembicaraan yang lebih dalam tentang sesuatu itu. Coba saya lihat lagi ya. Kenapa? Oke. Oke. Jadi gini teman-teman. Gini. Energi dia kepadamu. Dia di sini menutup dari satu hal yang terkait dengan penjelasan atau keadaan yang harus dia percaya atau situasi atau sesuatu yang terjadi, dia harus dipaksa untuk bisa meyakini, mempercayai di mana hal itu bisa membuat impiannya itu atau angan-angannya atau keinginannya yang sebenarnya ingin bersama kalian, ingin diwujudkan bersama kalian itu harus hancur. Gitu. Contoh ya. Mau bisnis bareng gak jadi. Nah, di mana diyakinkan bahwa mungkin gak sekarang, mungkin nanti, udahlah, atau mungkin apapun lah. Tapi dia ini sudah nggak mau mikirin itu, nggak mau membahas itu. Saya bikin boundaries, benteng supaya nggak mau ngomongkan itu, gitu. Nggak mau ngomongkan itu. Sebentar. Oke, aku nggak mau dimanipulasi lagi. Aku nggak mau dipengaruhi, aku nggak mau dikasih omongan, aku nggak mau dikasih penjelasan. Ya, seperti itu. Terus maunya apa kan gitu. Coba sebentar. Dalam hal ini dia maunya apa? Coba dengan kartu yang sama. Kalau nggak mau dijelaskan dia mau nutup ya. Terus kalau sudah nutup itu maunya apa sih? Coba ntar lihat ya. Tetap dari deck yang sama. Sambil satu aja. Satu, oke. Aku mau kita nggak usah ngomong, nggak usah diyakinkan, nggak usah apa, kita jalan terus, ya. Yang penting kita bisa happy bareng, enough, nggak usah ngebahas yang lain, dan nggak usah cari-cari drama-drama apa. Yang penting kita itu menyita pikiranku. Aku nggak mau dikasih omongan atau dikasih wacana atau dikasih kenyataan-kenyataan apapun. Aku mau tutup mata aja. Aku maunya kita tetap sama-sama, kita tetap bahagia. Seperti itu. Oke. Gimana sih dia? Oh iya sih, memang gitu. Ya. Di sini kenapa dia nggak pede? Saya merasanya. Oke. Udahlah, jangan ngomong yang enggak-enggak, jangan kasih pandangan yang enggak-enggak atau realita yang pahit lah, nggak mau aku gitu loh. Dia seperti itu energinya kepada kalian. Coba sih saya lihat perasaannya. Kalau dari sini sih kelihatan kalau perasaan dia itu besar sama kalian, sehingga udahlah nggak usah bahas yang lain-lain. Yang penting aku cinta kamu, kamu cinta aku, kita jalan terus. Itu sesimpel itu maunya.
ya. Coba saya mau lihat perasaan dia kepadamu seperti apa. Bentar, saya nggak boleh lihat perasaannya dulu. Kita lihat kondisinya dia ya. Kondisi dia dulu aja. Kondisinya dia kenapa sih kok dia kayak nggak mau tahu segala sesuatu, yang penting bisa sama kamu gitu. Dia ini gigih bertahan ya. Nggak tahu ceritanya gimana, silakan kalian sesuaikan. Pokoknya ya masih masuk lah. Kalau sudah jauh di luar ini ya jangan. Ya, coba saya lihat kondisi dia seperti apa sih. Saya cuma ambil 3 ya. Kondisi dia. Dengan ketidakpedeannya dia ingin dianggap ada, dianggap berarti, diberatin. Oke. Energi dia sekarang itu, kalau secara umum sih hidupnya nggak ada kekurangan ya, secara materi ya. Sehat, stabil, uang ada gitu. Kondisinya sekarang sedang bingung. Bingung apa? Bingung, nggak tahu mau ngapain. Seperti mata dan telingaku tertutup, sehingga aku nggak pengen lihat apa-apa, nggak pengen dengar apa-apa. Ya benar berarti terkait ke. Kalau gini kan jelas. Kita lihat ya. Kita lihat untuk perasaan dia kepada kalian. Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Dia ini pokoknya yang penting tetap sama kalian. Itu sebenarnya maunya. Saya lihat energinya seperti itu. Saya lihat kaliannya ya. Antara mau dan nggak mau ini loh. Sebenarnya yang merepotkan di energi sebelah sini. Ya, bisa kalian, bisa dia. Seperti yang tadi saya bilang ya, di awal itu bisa vice versa. Bentar, saya lihat lagi. Ini kok saya malah curiganya, salah satu itu kelihatannya kayak nggak mau, padahal sebenarnya hatinya masih mau. Tapi memberikan wacana-wacana seakan-akan kita nggak usah deh gitu ya. Kita nggak usah lanjut, atau aku nggak usah lanjut deh. Ya. Tapi sebenarnya hatinya masih mau. Gitu. Ini energi yang saya baca seperti itu. Tapi coba saya lihat ya. Bagaimana perasaan dia kepada kalian? Perasaan dia kepada kalian. Kenapa sih kok ngambang Buddha bacaannya? Sulit teman-teman kalau general. Kecuali saya memanipulasi supaya indah gitu ya bacaannya. Nggak bisa teman-teman karena general ya. Tidak ada permasalahan, tidak ada yang ditanyakan apa-apa. Kan di sini saya tanya sendiri, saya ingin tahu sendiri, saya buka-buka sendiri, kalian nonton kan gitu. Maka dari itu teman-teman, kalau kalian yang ingin personal reading, karena ini general ya, belum tentu cocok juga ya untuk semua orang, bukan untuk kalian saja. Jadi kalau kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, itu silakan personal reading. Daftar di Tia, admin saya. Nomornya Tia ada di bawah video ini ya. Chatnya ke Mbak Tia, nanti dikasih daftar. Kalau sudah daftar, kasih jadwal untuk pembacaan. Pembacaan di saya semua berbayar dengan video call kayak gini. Ya kelihatan tangannya gini. Biar kalian tahu, lihat saya narik kartu apa enggak. Bukan chat, bukan voice note. Perasaan dia kok sulit saya tarik ya. Enggak masuk. Oke. Cinta dan seperti apa ya? Ingin membuat kalian percaya, ingin membuat kalian itu energinya melihat dia, ketarik ke dia, mengenang dia, mengingat dia, nggak lupa sama kalian. Seperti energi-energi perasaan yang gimana caranya
bisa mempertahankan hubungan ini gitu loh ya. Perasaan dia kepadamu. Oke. Jadi gini teman-teman, dia sudah memblokir saya dan sudah lama tidak menghubungi ya. Bagaimana itu Bunda? Sekarang logika aja teman-teman. Di sini orangnya gigih memperjuangkan. Kalau orang gigih memperjuangkan, itu nggak mungkin blokir. Kalau orang blokir, kalian harus pakai logika ya, akal sehat lah, pemikiran yang sehat. Kalau orang gigih memperjuangkan, ya mungkin kalian menghibur hati kalian sendiri dengan ya mungkin nggak sekarang dia berjuangnya. Tapi paling tidak kalian bisa memahami dong, kalau orang berjuang itu nggak blokir. Kalau orang berjuang itu pasti menghubungi, pasti terhubung. Bukan batin saja, tapi secara nyata ada effort. Kalau nggak ada effort itu, kalau dibilang di kartunya dia akan datang, dia ingin bersama kalian. Lah tapi kalau blokir datang gimana? Atau hubungi gimana, mau blokir kok. Apalagi yang blokir dia dan semua akses, apalagi yang seperti itu. Kita harus sehat ya teman-teman ya, tetap. Walaupun bacaan tarotnya itu seakan-akan ya, seakan-akan untuk kalian cocok, tapi orangnya kenyataannya blokir atau orangnya sudah ngilang 5 tahun gitu ya. Ya tunggu aja. Kalau pas pemilu berikutnya nggak muncul ya, ya sudah lupakan saja. Mending kita nyoblos ikut pemilu gitu. Oke? Lanjut ya. Di sini saya melihat orangnya itu cinta, ya. Cintanya posesif. Ya, cintanya posesif dan sebenarnya banyak hal yang ingin diwujudkan bersama kalian. Mau cinta orangnya. Di sini ya, heran saya. Salah satu itu sebenarnya ya cinta. Tapi kenapa ingin ingin buyar gitu loh, atau mungkin konsep hubungannya dirubah gitu. Lah ngapain? Sama-sama cinta kalau saya lihat. Oke. Gimana perasaan dia kepadamu? Akhirnya naik turun. Naik turun kenapa? Ya melihat kalian mungkin menghindar atau mungkin memberikan wacana. Kalau kita buyar gimana? Contoh, ini contoh saja loh ya. Buyar. Dia jadi bingung. Oh, apakah kalian sudah nggak cinta sama saya ya? Gitu loh. Keraguannya di situ. Sebenarnya kalau kalian tidak memberikan wacana apapun, hubungan berjalan lancar saja, dia nggak punya pemikiran seperti itu. Atau mungkin kalian nggak berubah, nggak ketus, atau mungkin diem aja, nggak menunjukkan perubahan. Ya mungkin dia nggak akan bingung. Tapi di sini karena kalian seperti itu, ya, dia jadi bingung, gitu. Bisa terbolak-balik di awal tadi ya. Bisa kalian di sini, bisa kalian di sini. Ikuti saja. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Perasaan dia selalu bergerak menuju kalian. Wes, iku jelas. Gitu. Ini King of Pentacles. Dia merasa seperti masih punya ya, walaupun nggak punya kewajiban untuk kalian, tapi dia merasa seperti punya kewajiban kepada kalian. Itu perasaan dia kepadamu. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu, kalau perasaannya dia cinta, tapi dia belum bergerak ya, atau dia sudah bergerak kepada kalian tapi nggak jelas arahnya kemana. Kita lihat ya, sebenarnya niat dia itu mau ngapain sama kalian ya. Apakah ini pasti Bunda bacaannya? Ya belum tentulah. Sekali lagi ini general, belum tentu. Apakah kalau personal itu pasti? Enggak juga. Maka dari itu jangan berharap apapun juga ya dari personal reading, karena tarot itu bukan untuk mewujudkan sesuatu terjadi. Dia kemudian datang kepada kalian, kemudian dia jadi cinta sama kalian, seseorang jadi berubah baik. Enggak. Itu semua urusannya Tuhan, bukan urusannya tarot. Oke? Jadi kalian harus pilih-pilih dong ya. Yang bijak ya. Bukan saya bilang yang cerdas, tapi yang bijak. Seperti kalian tahu ini hanya kertas, ada gambarnya. Masa bisa mewujudkan sesuatu? Yang seharusnya kalian yakin dan percaya bahwa Tuhan yang bisa mewujudkan sesuatu, bisa membolak-balikkan hati seseorang, bisa mendatangkan seseorang dalam kehidupan kita, ya, mengambil seseorang dari kehidupan kita.
bukan tarot. Berarti tarot bukan solusi ya, memang bukan. Salah satu bahan pertimbangan boleh, masukan boleh. Mengandalkan kartu tarot. Emang kalian nonton tarot kenyang? Emang kalian nonton tarot kemudian kan enggak? Tarot bukan segalanya. Nggak bisa apa-apa tarot ini. Dan saya pun juga nggak bisa apa-apa, cuma bisa bacain. Oke. Sekali lagi nih general, jangan halu, jangan baper, jangan overthinking, apalagi kegeeran. Ini bacaan untuk kalian. Anggap hiburan aja, ya. Oke, lanjut. Dia itu maunya apa? Apa yang dia ingin wujudkan bersama kalian kok segitu ngototnya, ya. Padahal sudah ada warning atau ada omongan atau kenyataan-kenyataan, kejadian-kejadian yang mengarahkan dia untuk tidak bersama kalian. Dia ingin mencapai banyak hal. The world itu segala macam ya. Dunia itu kan macam ya, materi, ya apapun yang sifatnya duniawi, ya. Entah ngelencer, entah apa, itu duniawi lah. Pokoknya segala macam yang di dunia itu ingin dikarungi bersama kalian, ya. Dan dia itu sedang menunggu saatnya bisa bersama kalian dan bisa mewujudkan mimpi-mimpinya bersama kalian. Tujuannya berarti apa? Niatnya ya baik. Tapi ya apakah mungkin Bunda, saya punya pasangan, dia punya pasangan, seumpamanya seperti itu ya. Ya kira-kira mungkin enggak? Ya. Sekarang pertanyaannya gini, kalau mau mewujudkan, ya dia harus pisah sama pasangannya, kalian pisah sama pasangan kalian. Ini contoh. Bukan saya nyuruh gitu. Tapi coba dipikir lagi. Kalau kalian pisah, kemudian masing-masing pisah, kemudian menyatu ya. Bisa bahagia? Yakin. Ya, yakin. Dan orang-orang yang kalian tinggalkan itu, apakah kalian tidak takut karmanya gitu loh? Apa yang ditanam buruk ya, dituai buruk. Wong ditanam baik belum tentu bisa baik kok. Ya, kalau pasti baik ya mungkin bisa baik ya, tapi kan baiknya kan nggak bisa saat itu juga, bisa kapan. Tapi kalau keburukan itu ngapain gitu loh, nanam yang buruk-buruk, nanam yang baik gitu loh. Oke, lanjut ya. Apa mau dia? Ingin selalu bersamamu ya. Two of Cup, connection, married, partnership selamanya. Dan di sini apa? Kalau kita hubungannya sudah nggak baik, ya kita mulai baik lagi lah. Ini istilahnya ya, kalau saya lihat keinginan dia ini, istilahnya pengototan ya. Ilmu pengototan bisa sama kalian ya. Bisa terbolak-balik ya. Kalau di awal terbolak-balik, ini sampai bawah balik ya. Silakan sesuaikan. Oke. Apapun masalahnya akan ku hadapi. Ngono begitu teman-teman. Karena kok adalah satu-satunya seseorang yang memang yang bisa sama aku itu kamu cuman. Oke. Dan kalau gini-gini terus, kalau kamu gini-gini terus, lama-lama kamu tak ambil, bisa-bisa kamu tak culik, yang penting bisa sama aku. Ini model pengototan ini. Dan saya juga melihat tadi 4 of possessive gitu. Terus gimana Bunda saya menghadapi orang ini? Gini, kalau dari saya, kalau kalian sudah memutuskan atau make decision, membuat keputusan, mengambil langkah ya. Orang kalau ambil langkah ya mungkin pastilah mikir ya, dipertimbangkan. Itu orang yang benar, orang yang sehat. Enggak gegabah. Pilihan kalau itu benar ya. Benar dari sudut pandang mana Bunda? Kan macam-macam benar itu. Benar dari sudut pandang umum boleh. Normatif ya, norma adat, norma hukum, norma apapun yang benar sesuai aturan boleh. Yang paling ideal adalah sesuai dengan norma agama ya, agama lah, tuntunan agama. Kalau itu benar sesuai itu tadi, norma-norma itu, ya lanjutlah. Apa yang ditakutkan?
permasalahannya bukan apa langkah yang diambil ya, tapi apakah kalian bisa konsekuen dan berani mengambil resiko atas keputusan yang diambil. Karena di sini saya lihat GJ setelah mengambil keputusan atau ingin mengambil keputusan tapi masih GJ yang ambil keputusan. Itu loh. Jadinya ya GJ semuanya. GJ itu apa? Gak jelas. Nah, gitu. Jadi untuk kalian yang sudah mengambil keputusan atau berniat sesuatu yang baik, lakukanlah, jangan pantang mundur atau balik kanan, balik kucing. Itu namanya katanya orang Malang ngeletek ya. Ngeletek itu apa ya? Yalah mengecewakan. Apa ya, bukan ngeletek, bukan gitu. Apalah pokoknya gitu itu. Ya. Itu dari saya. Coba saya lihat dari pesan semestanya. Harusnya ngapain? Ya, untuk semuanya deh, ini bukan untuk yang cocok saja. Ini bisa dijadikan masukan loh. Soalnya ini kan pesan semesta, insya Allah memang pesannya baik ya. Tapi ya tergantung sih. Kalau kalian punya pemikiran yang sehat dan positif ya insya Allah baik. Beda kalau yang pemikirannya masih negatif. Apapun, siapapun ya, yang menyampaikan hal baik. Kalau yang melihat itu dengan kacamata negatif, nggak bisa baik. Hasilnya untuk dirinya apa? Ya hal yang nggak baik lah. Ya kan? Oke, lanjut. Pesan semesta untuk kalian. Makanya kacamatanya yang baik. Biar kacamata baik apa? Dibersihkan kacamatanya. Gitu. Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Jadi gini, kalau memang kalian itu sama orang ini nggak ada masalah ya wis seneng-seneng. Ya kalau nggak ada masalah nggak usah cari-cari masalah. Jangan overthinking, jangan pikiran nanti kalau sama dia itu nantinya bisa-bisa kalau dia begini saya begini. Itu kan dikarang-karang sendiri namanya. Wong belum terjadi kok. Ya, begitu juga dengan dia. Ya. Dijalani saja yang ada. Kalau masih bersama, dijalani bersama dengan bahagia. Ya, jangan selalu khawatir dengan hal-hal yang nggak penting atau yang belum terjadi. Kemudian, ya, laughter is the best therapy. Gini, kalau memang sudah tidak bersama dia, ketawa-ketawa atau membahagiakan diri, membuat hati happy, itu adalah the best terapi. Terapi untuk apa? Untuk hati-hati yang galau. Yaitu untuk yang kacamatanya buram tadi tuh, kacamatanya negatif, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Karena apa? Banyak hal negatif, mungkin di pikiran, di hati. Ya, itu nggak akan bisa enak. Ya, nggak akan bisa enak, nggak akan bisa tenang. Nah, supaya tenang ya harus healingnya itu pembersihan itu loh supaya nggak negatif lagi. Dengan apa? Dengan cinta. Lah kalau dia nggak cinta ya sudah ya, atau mungkin kalian sudah nggak cinta seseorang ya sudah. Kalian cinta itu nggak harus dari lawan jenis ya. Dengan cinta itu bisa timbul dari apa-apa yang kita sukai. Cinta sama hobi ya. Kecintaan kepada sesuatu, kecintaan pada orang tua, kepada saudara, pada sesama, kepada anak yatim. Waduh, tambah lebar. Nggak harus sama sesama. Nggak harus sama lawan jenis atau pasangan atau orang yang kita taksir. Nggak. Jadi kalau saran saya sih, bahagiakan diri kalian dengan hal-hal yang sifatnya itu penuh kasih. Ya, kasih nggak harus dengan lawan jenis. Oke, dengan teman atau siapapun, hewan peliharaan, oke? Jangan sedih-sedih istilahnya gitu. Kalau sedih itu energinya negatif. Jadi apa? Ya itu tadi, melihat segala sesuatu jadi negatif. Walaupun tidak sepenuhnya seperti itu. Tapi daripada negatif ya lebih baik positif lah. Kan gitu. Lanjut ya. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. The thermal a blessing will soon be revealed. Jadi gini, mungkin kalian nggak tahu ya kenapa hal ini terjadi pada dirimu. Apa yang kalian rasakan saat ini ya. Sebenarnya itu adalah
kalian akan ditinggikan ya oleh semesta dengan kejadian-kejadian yang saat ini kalian alami. Mungkin kalian hatinya pedih atau mungkin apapun yang saya bilang healing tadi ya. Sebenarnya dengan begini ini kalian harusnya bisa menyadari bahwa Tuhan itu masih peduli sama kalian. Ya, kalau nggak peduli dibiarin. Nggak akan diberikan hal-hal yang sifatnya bisa membuat kita itu belajar. Saya nggak mau belajar Bunda, sudah capek. Hidup saya penuh pelajaran. Itu dari sudut pandang kalian. Tapi semesta atau Tuhan lebih tahu kalian butuh pelajaran lagi atau enggak. Orang yang sering dikasih pelajaran dan bisa menempa pelajaran itu, menerima pelajaran itu orang-orang terpilih teman-teman. Ya, saya nggak dipilih nggak apa-apa Bunda daripada soro semua. Jangan tanya. Di balik semua itu rewardnya juga ada. Ya, rewardnya ada. Reward itu penghargaan, hadiah, bukan dari sesama manusia, dari yang menciptakan kalian. Betapa indahnya. Kalian nggak pingin tak? Oke lanjut ya. Don't make decision based on guilt or on what you think you should do. Jangan membuat keputusan atas dasar rasa bersalah atau yang kamu anggap kamu bisa atau kamu mampu. Jangan yang kamu anggap bisa, tapi yang kamu kalau sudah membuat keputusan ya harus bisa menerima konsekuensi dan resikonya. Seperti yang awal tadi saya bilang, kenapa di sini kok GJ ya? Yang saya bilang tanpa kartu tadi tuh loh, ya. Sebelum saya membuka kartu-kartu ini, kartu-kartu pesan ini. Jangan GJ. Kalau sudah membuat satu keputusan berdasarkan pemikiran yang matang dan didasarkan oleh sesuatu mungkin aturan-aturan yang kalian pahami ya, kalian ikuti norma. Mungkin keputusan dibuat berdasarkan kan ada landasannya, norma hukum, norma yang tadi itu ya. Kalau itu sudah benar kenapa? Nggak usah takut. Nah, jadi jangan membuat satu keputusan dari rasa bersalah, dari hal-hal yang nggak penting. Hal-hal yang nggak benar. Dari hal yang benar dan yang memang sudah di aturannya itu sudah jelas. Aturan yang jelas dan ideal apa? Agama. Gak ada lagi. For it is only in being true to yourself that you can be true to other. Jadi kalau kalian benar, ya, kalian positif. Kalian pun ya bersikap atau berucap, mengambil keputusan atau berinteraksi dengan siapapun itu bisa positif juga. Kalau kalian ruwet, bingungan, ragu-ragu, panik, gopoh, ya begitu juga orang-orang yang energinya menuju kalian. Gitu. Kalau kalian tegas, kalian kenceng di hal yang benar, ya kalau ada ujian itu beda. Digoda untuk kita belok itu wajar, namanya juga masih hidup di dunia, masih manusia. Diganggu jin, diganggu setan ya, pikiran buruk itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya prinsip, kita sudah tegak berdiri di atas aturan atau prinsip yang benar, tidak ada masalah. Kalau kalian sudah seperti itu, kalian bisa untuk orang sekitar kalian, di luar diri kalian, ya nggak sulit gitu loh, nggak sulit. Oke, rupanya ini orang-orang yang nonton ini ya, atau yang cocok dengan bacaan ini, memang orang-orang yang ingin dibuat menjadi sosok yang tegas, yang bisa memanage hidupnya dari segala sisi kehidupannya sehingga dalam melangkah dalam hidup itu nggak serba ragu-ragu, nggak serba ketakutan, nggak khawatir. Katanya orang Jawa itu tatak, ya berani, ya gitu, kuat. Ini semoga yang nonton ini menjadi pribadi-pribadi yang positif, yang kuat, ya, yang juga bisa menebarkan energi positifnya kepada sekitarnya, ya di luar dirinya. Seperti saya membacakan ini bukan untuk membuat kalian halu seneng bacaannya cocok. Dia akan datang, dia akan melamarmu, jodohmu tahun ini, rezekimu. Saya nggak baca yang gitu-gitu teman-teman. Saya baca itu untuk membagikan energi positif melalui medianya kartu. Ya.
Jadi kartu ini hanya media. Selebihnya itu saya ingin membagikan apa yang saya miliki, kemampuan saya, untuk mengajak kalian itu berpikiran positif, berpikiran sehat, ingat sama mati. Istilahnya ingat mati itu apa? Ingat yang nyiptain ya. Nggak hidup dengan sakarepe dhewe, ada aturannya. Itu aja sih. Sok suci Bunda Babano. Saya ngajak baik. Kalau ya nggak mau baik gak usah. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga bacaan ini itu bermanfaat positif untuk kalian. Sehingga berkahnya juga untuk kalian. Juga untuk saya yang bacakan. Begitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga sehat semuanya. Semakin ditinggikan derajatnya. Ya, amin. Amin. Allahumma amin. Ya. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih banyak teman-teman. Bye bye.